Aduh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan sebaik-baik nikmatnya kepada kita, yakni nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sihat wal afiyah, serta nikmat keluangan waktu. Sehingga dengan nikmat-nikmat dari Allah tersebut, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni solat fardu subuh berjamaah. Semoga dengan hadirnya kita di rumah Allah ini, Allah golongkan kita termasuk dalam hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur karena kita menggunakan nikmat dari Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah semasa kita hidup di dunia ini, kelak di yaumil mahsyar kita dikenali sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini. Untuk apa? Yang pertama, untuk menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk thalabul ilm, untuk belajar, sebagaimana yang telah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, barang siapa yang berjalan yaltamisu bihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya orang tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah takdirkan kita bisa duduk di raudhah. Apa raudhah? Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya majalisul ilm, majalisul zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir adalah raudhah, adalah taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa duduk di dalamnya, yakni di majlis ilmu juga majlis zikir. InsyaAllah nanti kita akan selingi dengan berzikir, yang mana zikir ini ada di dalam kitab Radhibul Hadad, yakni zikir-zikir yang telah dirangkum oleh Al-Habib Abdullah
bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita bisa duduk di raudhahnya Allah di dunia ini, kelak di yaumil akhirah Allah takdirkan kita bisa duduk di taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan daripada kajian kita pada pertemuan yang lalu, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain wa radhiyallahu ankum. Amin. Amma ba'du, fayaqulu Abdul Fakir al-mu'tarifu bil kusuri wat taksir ar-raji' affa rabbihil qadir Asy-Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Amma ba'du, dan sesudah pengarang daripada kitab ini, kitab Risalatul Mu'awanah, mengucapkan bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada Rasulullah, maka beliau berkata, fayaqulul Abdul Fakir, saya hamba yang fakir, al-mu'tarifu bil kusuri wa taksir, yang mengakui akan keterbatasan pemahaman dan kelalaian. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di permulaan, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai daripada kitabnya dengan menunjukkan sikap tawaduknya beliau sebagai seorang alim, seorang imam. Beliau mengatakan, saya seorang hamba yang fakir, kata beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba itu adalah suatu kedudukan yang hina, akan tetapi ketika disandarkan kepada Allah, maka hamba itu kedudukannya menjadi mulia. Kenapa? Karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, aku adalah seorang hamba al-fakir, yang fakir, yang sangat membutuhkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'tarifu bil kusuri wa taksir, yang mengakui akan keterbatasan pemahaman dan kelalaian. Ar-raji' afwa rabbihil qadir, yang sangat mengharapkan akan pemaafan daripada Tuhannya yang bersifat Al-Qadir, Maha Kuasa, yaitu beliau Syarif Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, yakni Syarif atau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Husaini, keturunan daripada Sayyidina Husain. Afallahu anhu wa an aslafihi, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemaafan kepada beliau dan juga pendahulu-pendahulu beliau, amin ya rabbal alamin. Hadhihi risalatun bihaulillahi wa quwwatihi. Hadhihi risalah, yakni risalah ini atau kitab Risalatul Mu'awanah ini tersusun berkat daripada pertolongan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jami'atun, yakni risalah ini adalah risalah yang lengkap. Wa wasiyatun, berisi wasiat-wasiat, bifadlillahi wa rahmati, yang hadirnya berkat daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya. Nafi'atun, yang bermanfaat.
hamalani ala wad'ihal imtisala li amrillahi ta'ala wa amri rasulillah wa amri rasulihi wa rabbata fil wa'di sadiq al-waridi fi dilalati ala al-huda wa da'wah ila al-khair wa nashri al-ilmi. Jadi Al-Habib Abdullah memulai atau yang mendorong daripada beliau menulis daripada kitab ini, kitab Risalatul Mu'awanah, adalah karena ingin menjalankan daripada perintah Allah, al-imtisal li amrillah wa amri rasulihi, ya, dan jalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ragbata fil wa'di sadiq al-waridi fi dilalati 'alal huda, dan beliau menginginkan atau ingin mendapatkan daripada janji yang benar, janji yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji apa? Yakni janji akan keutamaan orang-orang yang mengajak atau menyeru untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-waridi fi dilalati 'alal huda, yakni janji Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang mengajak kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'wati ilal khair, dan mengajak kepada kebagusan, kebaikan, wa nashril ilmi, dan menyebarkan ilmu. Apa dalil-dalil keutamaan tentang orang-orang yang mengajak dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaklah ada di antara kalian ummatun yad'una ilal khair, satu umat, satu golongan, satu kelompok yang mana senantiasa mengajak ilal khair, mengajak manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf, untuk berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa untuk melarang manusia berbuat kemungkaran, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun, dan inilah orang-orang yang kelak di akhirat akan masuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berdasarkan ayat tersebut, beliau ingin kelak ketika berhadapan atau kembali kepada Allah menjadi orang yang beruntung, menjadi hambanya yang beruntung. Oleh karenanya beliau mengarang kitab ini, kitab Risalatul Mu'awanah ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengajak manusia untuk melakukan daripada kebaikan dan melarang manusia untuk melakukan kemungkaran. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayatnya yang lain, dalam suratul Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ila sabili rabbika, menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil hikmati, dengan hikmah. Apa hikmah? Kata ulama al-ilm, hikmah itu adalah ilmu. Maka
seseorang yang mengajak itu pasti ada dai, orang yang mengajak, dan mad'u, orang yang diajak. Diajak kemana? Diajak ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajaknya bagaimana? Maka mengajaknya adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Seseorang misal ada yang mengajak ke Pekanbaru, tentu orang yang mengajak tersebut harus tahu, harus mengerti jalan ke Pekanbaru. Kalau tidak mengerti, kalau tidak tahu jalan ke Pekanbaru, tentu dia akan tersesat dan menyesatkan. Maka mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga harus dengan ilmu. Wal mau'idatil hasanah, dan dengan mau'idah hasanah. Apa mau'idatul hasanah? Yakni bi'tibaratil hasanah, dengan ibarat-ibarat yang bagus, dengan bahasa-bahasa yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan. Wa qala ta'ala li nabiyhi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin, aku mengajak kalian semua ilallah ala basiratin, yakni kepada agama dan keyakinan yang benar. Ana wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan atau mengatakan kepada nabinya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, maka aku mengajak kalian semua umat manusia ini, umatku, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti aku dan mengikuti orang-orang yang mengikutiku. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita pada pagi hari ini masih bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita belajar kitab Risalatul Mu'awanah yang telah dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hajjaj, orang yang alim, yang telah diakui akan kewaliannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkum al-ghaibu farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, liyuballighi syahidu minkum al-ghaib, dan hendaklah kalian yang hadir, yang menyaksikan di antara kalian, menyaksikan daripada nasihat-nasihat Nabi, nasihat-nasihat akan agama dan ilmu. Untuk apa? Untuk menyampaikan al-ghaibah kepada orang-orang yang tidak hadir. Farubba hamil fikhin ila man huwa afqahu minhu, karena terkadang orang-orang yang membawa ilmu ila man huwa afqahu minhu, kepada orang-orang yang disampaikan itu lebih faham dari orang yang menyampaikan. Wa rubba hamil fikhin laisa bifaqih, dan terkadang orang yang membawa ilmu itu tidak lebih faham. Maksudnya bahwasanya Rasulullah memerintahkan kepada kita,
ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu, maka hendaklah apa yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu tersebut kita sampaikan kepada orang lain yang mungkin tidak sempat hadir. Utamanya adalah kepada keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, agar kebenaran itu sampai kepada orang-orang tersebut. Dan dalam menyampaikan daripada apa yang kita dapat dari baginda Rasulullah, yang apa kita dapat dari guru-guru kita, sampaikanlah dengan lafadznya. Para ulama-ulama mengutamakan apabila ada hadis maka disampaikan dengan teks yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena terkadang orang yang menerima itu lebih faham akan perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa terkadang terjadi perbedaan pendapat di antara umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam memahami kata-kata baginda Rasulullah, misal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu ulama dengan ulama yang lain itu terkadang bisa berbeda. Kenapa? Karena kapasitas keilmuannya dan pemahamannya dan ijtihadnya berdasarkan hadis tersebut. Walaupun hadisnya satu, akan tetapi terkadang pemahamannya bisa berbeda. Inilah sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihtilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah rahmat, Jangankan ulama-ulama yang datang di kurun salaf, sedangkan sahabat saja dalam memahami perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berbeda. Diriwayatkan ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan para sahabat untuk memerangi daripada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, maka beliau mengatakan, wahai sahabatku, berangkatlah untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah, dan jangan kalian sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Lalu para sahabat berangkat dan tetapi di tengah perjalanan tiba waktu asar. Sahabat Nabi ini terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama terus melanjutkan perjalanan karena memahami perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara maknawiyah, yakni baginda Rasulullah mengatakan jangan sholat asar sebelum sampai, karena waktu beliau mengatakan itu masih siang, masih waktu zuhur. Maksudnya baginda Nabi adalah supaya bergegas, jalannya cepat-cepat, harus sampai cepat jalannya supaya sebelum asar sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Akan tetapi kelompok yang kedua memahami secara tekstual daripada perkataan baginda Rasulullah, jangan sholat asar. Maka kelompok yang kedua memahaminya secara tekstual. Jangan sholat asar, maka dia tidak sholat asar dan dia sampai di perkampungan Bani Quraidah sudah waktu isya. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya perkataan atau satu dalil itu bisa dipahami dua pendapat atau bahkan lebih. Oleh karenanya ketika ada dalil dan dasar ijtihadnya ada, atau ada pendapat yang masih ada dasarnya, yang ada ijtihadnya, maka jangan menyalahkan satu sama lain.
Kenapa? Karena yang kedua-duanya itu masih benar. Baginda Rasulullah tidak menyalahkan sekelompok sahabat yang pertama, juga tidak menyalahkan kelompok yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan, wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ilal huda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa yankusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu wa la yankusu dzalika min asamihim syai'an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, kepada kebaikan, lalu orang tersebut melakukan petunjuk itu, melakukan kebaikan itu, maka bagi orang yang mengajak tersebut mendapatkan ganjaran sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wala yanqusu dzalika min ujuri man, dan ganjaran orang yang melakukan kebaikan tersebut tidak dikurangi, tidak dibagi-bagi, akan tetapi sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa mengajak kepada kemungkaran, kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi min azami man tabi'ahu, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, maka orang yang mengajak tersebut, apabila orang yang diajak tersebut melakukan kemungkaran, kemaksiatan, maka dia ikut mendapatkan pahala daripada, mendapatkan dosa daripada apa yang telah dikerjakan oleh orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan hadis ini, Al-Habib Abdullah kitab ini, beliau berharap dengan beliau mengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini, beliau mendapatkan pahala dari apa? Dari orang-orang yang mengambil manfaat dari kitab beliau ini, mengambil manfaat dari kitab Risalatul Mu'awanah ini, sehingga pahalanya beliau akan terus mengalir. Selanjutnya, wa qala alaihi salatu wassalam, idza matabdu adam in qata'a amaluhu ila min salatin. Baginda Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam itu meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputus semua amalnya. Kalau semasa hidup kita rajin sholat jamaah ke masjid At-Taqwa, maka ketika kita meninggal, maka terputuslah pahala kita berjamaah di Masjid At-Taqwa. Kalau semasa hidup kita rajin iktikaf di Masjid At-Taqwa, kalau kita sudah meninggal maka terputus semua itu. Kecuali apa? Kecuali 3 perkara, kata baginda Rasulullah. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariyah, sedekah yang kita berikan untuk kemaslahatan umum, untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk membangun sekolah, jalan-jalan raya atau fasilitas-fasilitas umumnya lainnya. Maka selama wakaf kita tersebut masih ada, masih diambil manfaat oleh orang-orang, maka selama itu pula pahala akan mengalir kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bih, au yang kedua apa? Yang kedua yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaat oleh orang.
kita ajarkan istri kita ajarkan anak-anak kita mengaji dari awal, mulai Iqra, ngaji alif ba ta sampai dia bisa mengucapkan, membaca bismillah, atau mungkin alhamdulillah bisa hafal Al-Quran. Maka ketika kita sudah meninggal dan anak-anak kita tersebut melafadzkan Al-Quran 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, seterusnya, maka kita di dalam kubur menikmati hasil apa yang kita ajarkan. Kita mendapat kiriman pahala dari apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, istri-istri kita, atau mungkin tetangga-tetangga kita. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, yakni yang tidak terputus adalah doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kita orang tuanya yang telah mendidiknya, yang telah mengarahkan dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita meninggal dan anak kita mendoakan kita. Kenapa? Karena telah dididik, dikenalkan kepada Allah dan Rasulnya. Maka walaupun kita sudah meninggal, kita tidak bisa beramal, akan tetapi karena kita punya anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kita, maka kita di dalam alam barzah tetap mendapatkan pahala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang menjadi dalil, yang menjadi keinginan daripada pengarang kitab ini. Beliau menginginkan agar apa yang beliau tulis di dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini nanti bermanfaat untuk beliau ketika sudah meninggal. Dan alhamdulillah terbukti apa yang telah beliau tulis ini dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang, diambil pelajaran, dan pahalanya itu akan terus mengalir kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, oleh karenanya kalau kita pandai berinvestasi untuk dunia, maka hendaklah kita juga pandai berinvestasi untuk akhirat kita. Kalau kita punya harta, maka sisihkanlah sedikit untuk investasi akhirat kita. Kita berikan ke masjid sebagai wakaf kita, kita berikan ke madrasah atau sekolah, kita bangun fasilitas-fasilitas umum, maka pahalanya akan terus mengalir selama barang wakaf kita itu masih ada. Dan jangan lupa kita harus berusaha mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah idola anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita, keluarga-keluarga kita itu mempunyai idola selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu semua tidak manfaat. Akan tetapi ketika kita mengidolakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang akan manfaat. Itulah yang akan kita petik kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqala alaihi salatu wassalam, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'asu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Sedermawan-dermawan kalian ba'di setelahku, yakni rajulun alima ilman, yang paling dermawan di antara kalian setelahku sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika baginda Rasulullah masih hidup, maka tidak ada yang paling dermawan melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dermawan?
yakni rajulun alima ilman, yaitu seorang laki-laki yang dia memahami, dia faham satu ilmu, dia memahami ilmu, fanasyarahu, lalu dia menyebarkan ilmunya tersebut, dia mengajarkan ilmunya tersebut kepada siapa? Kepada umat manusia, untuk senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah, maka akan Allah bangkitkan kelak di yaumil qiyamah itu menjadi satu golongan, satu umat. Ketika kita belajar kepada guru-guru kita, lalu kita ajarkan pelajaran tersebut kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, maka kelak di yaumil qiyamah ketika kita dibangkitkan, maka kita dibangkitkan bersama daripada guru-guru kita tersebut. Kita dikelompokkan dalam satu kelompok. Wa qala alaihi salatu wassalam, lalu beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas hatta hitanul ma, dan makhluk kulluhum, semua makhluk, yusalluna ala muallimin nas, itu yusallun, bersolawat, atau solawat kalau untuk manusia itu adalah doa permohonan ampunan, yakni memohonkan ampun kepada siapa? Kepada muallimin nas, kepada orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Hatta hitanul ma, bahkan ikan-ikan yang berada di air, yang berada di sungai, di lautan, itu memohonkan istighfar, memohonkan ampun. Untuk siapa? Untuk orang yang mengajarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah besarnya keutamaan daripada mengajarkan ilmu. Maka jangan sepelekan ini, mengajar ilmu, walaupun itu iqra, walaupun itu alif ba ta, jangan sepelekan. Kenapa? Karena kalau ingin kita didoakan oleh semua makhluk yang ada di darat dan ada di laut, yang ada di air, maka ini ajarkan ilmu, walaupun itu ilmu dasar, karena sangat besar manfaatnya bagi kita kelak setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.